wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, 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 amin. Yang Satgas Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kota Waringin Barat tercatat 6,1%. Sekali lagi, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2022 tercatat di dalam angka 6,1%. Yang kedua, indeks pembangunan manusia. Pada tahun 2023, indeks pembangunan manusia pada angka 74,04 meningkat dibanding tahun 2022 pada angka 73,41. Yang ketiga, angka kemiskinan. Pada tahun 2023, angka kemiskinan sebesar 4,18% meningkat dari tahun 2022, yaitu angka kemiskinan 3,93%. Angka pengangguran terbuka, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 sebesar 4,05%, mengalami penurunan dibanding pada tahun 2022 berada pada angka 4,51%. Bapak Ibu yang kami hormati, baru saja kita telah menyelesaikan proses perencanaan di bidang kecamatan. Harapan saya ada yang telah disusun dan dirumuskan agar dikawal dan diakselerasi sehingga permasalahan yang ada di masyarakat dapat segera dituntaskan. Sesuai dengan pesan Bapak Istri kami tadi, agar kedua-dua untuk konsisten terhadap usulan dari Puspom di tingkat kecamatan. Hadirin yang saya hormati, rencana kerja pembangunan daerah tahun 2025 Kabupaten Kota Waringin Barat disusun dengan tema mendorong ekosistem ekonomi produktif dan kolaborasi aktor pembangunan dalam rangka pertumbuhan green ekonomi. Adapun prioritas pembangunan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2025 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan produk-produk unggulan industri lokal disertai dengan penguatan promosi, kerjasama dan perluasan pasar. Yang kedua, pengembangan infrastruktur digital dan ekonomi strategis dalam menunjang green ekonomi. Yang ketiga, pemenuhan dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata. Yang kelima, penguatan pemberdayaan perempuan, tokoh masyarakat dan swasta dalam partisipasi pembangunan. Yang kelima, terakhir yaitu penguatan reformasi birokrasi sesuai dengan tematik Grand Design Rencana Birokrasi Nasional. Pembangunan Kabupaten Kota Waringin Barat akan diselaraskan dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah nasional. Ini harus linear, jadi kita harus patuh pada arahan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Dan saya mengharapkan seluruh target-target pembangunan daerah yang telah ditetapkan akan dapat diakselerasikan. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingatkan dalam penyusunan perencanaan tahun anggaran 2025 agar memperhatikan hal sebagai berikut. Jadi pada kesempatan ini saya ingatkan, sekali lagi kami tegaskan dalam penyusunan perencanaan pada tahun 2025 ini agar memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan isu strategis yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Banyak isu strategis di Kabupaten Kota Waringin Barat ini yang harus kita dengarkan dan kita tidak lanjuti. Yang kedua, program kegiatan yang diusulkan merupakan program dan kegiatan yang benar-benar prioritas dan strategis bagi pembangunan Kabupaten Kota Waringin Barat yang dapat mengintegrasikan secara tematik untuk mencapai keterpaduan dan keserasian antar wilayah, antar sektor dan antar pelaku pembangunan. Yang ketiga, memprioritaskan pada belanja-belanja yang bersifat wajib dan bertujuan untuk mencapai target SPM dan SDGs. Keempat,
memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Kelima, mendorong investasi di daerah dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Yang keenam, membangun komitmen dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan mendukung pencapaian target pembangunan yang telah disepakati bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya dan partisipasi atas kerjasama selama ini dalam memantapkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Waringin Barat. Selanjutnya saya berharap pada momentum konsultasi publik rencana kerja pembangunan daerah tahun 2025 Kabupaten Kepulauan Waringin Barat ini kiranya Bapak Ibu sekalian dapat memberikan masukan dan saran perbaikan. Sekali lagi masukan dan saran perbaikan untuk penajaman terhadap rancangan awal rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Waringin Barat tahun 2025 guna meningkatkan efektivitas efisiensi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Kepulauan Waringin Barat. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kepada semua untuk bisa bekerja secara sinergis, kolaboratif, profesional, dan berintegrasi tinggi agar tujuan pembangunan yang telah kita tetapkan dapat tercapai. Menjawab pertanyaan istri kami, jujur harus kami sampaikan bahwa pada bulan Mei nanti kami setahun di Kabupaten Kepulauan Waringin Barat ini. Kami kalau diperpanjang saya anggap berkah, tapi kalau tidak diperpanjang alhamdulillah juga. Jadi kami tidak bisa mencampuri penugasan ini, terserah pimpinan dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini. Saya minta kepada seluruh teman-teman Bapeda Litbang ini, tolong dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2025 ini benar-benar yang sangat rasional untuk mendampingi saya, untuk mendamping, saya mohon. Karena jangan sampai menjebak bupati yang definitif nanti. Jangan sampai nanti kita program yang berlebihan tapi sulit dilaksanakan oleh bupati yang definitif nanti. Saya tidak ingin ada masalah di kemudian hari. Sekali lagi, tolong program-program yang direncanakan benar-benar rasional dan dapat dilaksanakan dengan baik. Di samping itu kita semua selalu berdoa, sebaik apapun rencana yang kita susun, kalau pendapatan kita tidak sesuai dengan target, akan sulit juga kita mewujudkan. Harapan kami, kondisi ekonomi Kabupaten Kepulauan Waringin Barat pada tahun ini dan tahun depan bisa berjalan normal dan pendapatan asli daerah kita, penerimaan daerah kita berjalan sesuai dengan harapan kita. Tentunya indikator keamanan tadi disampaikan oleh Mas Bambang, alhamdulillah kelihatannya belakang pemilu ini juga berjalan dengan baik. Namun kita masih menyisakan PR bahwa pada tahun 2024 nanti juga masih ada pilkada Kabupaten Kota Waringin Barat dan pilkada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai catatan kita bersama, saya tidak membuka air. Untuk pilkada kita selama ini masih tercatat warna merah. Padahal kejadiannya sudah sekian tahun yang lalu. Jadi ini tolong sebagai aparat pemerintah daerah, mohon maaf peserta diskusi pada hari ini, jangan memanaskan suasana. Siapapun bupati yang terpilih itu yang terbaik untuk memimpin Kabupaten Kota Waringin Barat. Percayakan masyarakat kita semakin dewasa dan bisa memilih pemimpinnya yang terbaik untuk memimpin Kabupaten Kota Waringin Barat. Kalau saya suruh menjagain diperpanjang jabatan saya, kami bersikap untuk saat itu mungkin terhadap pasangan calon. Tapi kalau tidak diperpanjang, ya alhamdulillah bisa seperti jogging di Monas. Kita kangen juga, kangen pada dua putri kami yang malam yang telepon, jadi ada plus minusnya. Tapi saya niatkan semua ibadah kalau sekalian. Jadi saya tidak berkompetensi untuk meminta ataupun menolak. Jadi terserah Bapak Ibu sekalian dan pimpinan yang ada di Jakarta. Sekali lagi pesan kami, tolong rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Kota Waringin Barat pada tahun 2025 ini serasional mungkin.
jangan menjadi beban bupati periode selanjutnya. Ini tolong tim Pak Kepala Bapeda Ridwan dan tim Pak Sesban tolong benar-benar yang rasional. Apapun yang kita bicarakan dalam dukungan anggaran tidak ada yang tidak bisa dilaksanakan. Dukungan anggaran ada, kondisi ekonomi kita harus terjaga dengan baik. Ini barangkali rakyat urutannya harus seperti itu. Bapak Ibu sekalian, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 Kabupaten Kota Waringin Barat saya nyatakan resmi dibuka.